Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Jadi pada hari ini kita akan coba membahas materi tentang wanita dan kepemimpinan nih Bapak Ibu ya. Oke, adapun latar belakang dari materi pada hari ini akibat dari dinamika lingkungan yang terus berubah dengan cepat dengan berbagai implikasi di seluruh bidang kehidupan, sehingga menuntut semua pihak, termasuk kaum wanita, untuk selalu meningkatkan kualitas kepemimpinan dan juga citra kemandiriannya sebagai wanita. Nah, jadi wanita di sini Bapak Ibu semua merupakan sesuatu hal yang selalu menarik untuk dikaji, baik eksistensinya, karakteristiknya, maupun problematikanya yang selalu timbul seiring dengan laju perkembangan masyarakat. Nah, berbicara tentang wanita, maka sering timbul pertanyaan tentang bagaimana peran keberadaan wanita di tengah masyarakat, tentang martabatnya, kodratnya, statusnya, citranya, dan juga kemandiriannya khususnya dalam era globalisasi. Nah, dahulu kala sebelum adanya emansipasi wanita, wanita utamanya di negara Indonesia itu hanya berfungsi sebagai penjaga rumah tangga, penjaga anaknya, penjaga keluarga dengan segala isinya. Jadi banyak juga yang mengatakan kalau wanita dulu hanya menjadi pelengkap dan pemanis dalam interaksi sosial dalam masyarakat. Nah, namun karena kita berbicara dalam era globalisasi, Bapak Ibu semua, ya, di mana sekarang persaingan itu sudah sangat menyeluruh sifatnya ya Bapak Ibu ya. Bicara tentang globalisasi seperti saat ini, nah kita semua harus sadar bahwa wanita Indonesia merupakan mitra yang sejajar dengan kaum pria dan juga telah mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan keluarga khususnya. Nah, berkat adanya emansipasi dan perjuangan kaum wanita yang telah dirintis oleh beberapa pahlawan kita seperti Ibu Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika, Sutnyati, dan sebagainya, membuat wanita akhirnya tidak dipandang hanya mempunyai tugas dan kewajiban mengurus kepentingan dalam rumah tangga yang tidak perlu bekerja secara profesional, namun juga mempunyai kewajiban serta kesempatan yang sama dan setara dengan kaum pria dalam pembangunan di segala bidang. Nah, khususnya di dalam kepemimpinan. Jadi di sini Bapak Ibu semua ada beberapa disclaimer yang perlu saya jelaskan, yang perlu saya sebutkan. Yang pertama, di sini nanti dalam materi ini kita tidak menentukan siapakah yang terbaik dalam kepemimpinan, apakah pria dan wanita. Jadi di sini materinya kita lebih membahas kepada perbedaannya saja. Apa saja aspek-aspek yang membedakan teknik kepemimpinan dari pria dan wanita. Kemudian nanti di sini Bapak Ibu semua ya, saya juga mau disclaimer kalau yang ada di slide ini merupakan hasil teoritis yang sudah dikaji oleh beberapa ahli kita. Jadi ini bukan menurut pendapat saya pribadi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu ngerasa, oh ini kayaknya nggak seperti ini, kepemimpinan pria atau kepemimpinan wanita nggak seperti ini, nanti kita akan diskusikan saja ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu juga nanti berhak menambahkan pendapat Bapak Ibu sendiri sesuai dengan pengalamannya mungkin di lapangan seperti apa. Oke. Baik, Bapak Ibu semua di sini saya awali dulu dengan foto di slide ini ya Bapak Ibu ya. Ini adalah salah satu contoh tokoh pemimpin wanita di mana dia bernama Basair Othman. Jadi Basair Othman ini merupakan seorang pemimpin yang menjadi wali kota di Palestina termuda di dunia dan mulai memimpin ketika umur 15 tahun. Oke, saya lanjut. Nah, ini adalah beberapa perbedaan dasar antara pria dan wanita. Biasanya berlaku juga ketika dia sedang memimpin. Nah, yang pertama kita lihat dari emosi dan solusinya. Dilihat dari keadaan emosi dan juga bagaimana dia menemukan solusi dari permasalahan ketika baik pria dan wanita ini menemukan permasalahan dalam kepemimpinannya. Yang pertama adalah ini, pria lebih sulit menyatakan emosi. Nah, biasanya suka dipendam-pendam itu pria ya namanya Bapak Ibu ya. Ya, tapi beda hal dengan wanita, kalau wanita itu lebih ekspresif atau lebih ekspansif dalam menyatakan emosi.
Nah, kemudian pria juga senang dengan kegiatan aktivitas, suka sekali dengan kegiatan di lapangan. Nah, sementara wanita itu lebih cenderung lebih banyak dalam aksinya itu lebih cenderung berkomunikasi dibandingkan dengan beraktivitas. Jadi aktivitasnya itu lebih banyak ditunjukkan dalam komunikasi-komunikasi. Nah, kemudian kalau pria itu lebih suka mengisi waktu dengan berkarya atau menciptakan sesuatu hal yang baru, yang inovatif, yang kreatif dan segala macamnya. Sementara kalau wanita di sini mengisi waktu dengan memelihara barang-barang atau aset-aset mungkin ya dari organisasi atau perusahaan yang dia pimpin untuk menjadi lebih awet lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau pria itu fokus pada tujuan akhir. Nah, jadi ada kalanya pria itu lebih suka cara yang simple dan mudah gitu ya, asal bisa sampai kepada tujuan akhir. Sementara kalau wanita itu lebih menyenangi prosesnya, lebih suka prosesnya. Nah, setiap proses itu akan dilaluinya dengan baik sehingga nanti tujuan akhirnya juga menurut dia akan lebih baik lagi. Oke, kita lanjut ke faktor kedua adalah cara berpikir. Nah, kalau pria itu lebih berpikir secara sistematis dan analitis, atau dalam kosakata yang lainnya adalah runut. Nah, jadi cara berpikir sistematis analitis ini disebut juga bersifat logis ya, dengan mengumpulkan dan menggunakan informasi-informasi yang relevan. Nah, berdasarkan fakta, data, dan kenyataan ya. Biasanya proses ini dibutuhkan ketika kita melakukan analisa terhadap persoalan. Nah, sementara kalau wanita itu bisa berpikir sekaligus melakukan kegiatan yang lain. Disebut juga dengan multitasking. Nah, jadi multitasking itu adalah gabungan kata dari multi dan tasking dalam bahasa Inggris ya. Kata multi merujuk pada penggambaran beberapa atau banyak, sedangkan tasking berarti bentuk pengerjaan tugas. Jadi jika diartikan secara harfiah, maka multitasking adalah istilah mengerjakan beberapa tugas dalam satu waktu. Nah, pria adalah seseorang yang bisa berfokus pada satu titik. Nah, sehingga setelah menyelesaikan satu titik, dia bisa menyelesaikan titik-titik lainnya. Sementara wanita masih relate dengan multitasking ini, itu bisa fokus pada satu area yang terdiri dari banyak titik. Ini kelebihan wanita ya Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya, pria konsentrasi pada waktu saat ini, masih berhubungan sama nomor 2. Sementara kalau wanita itu bisa fokus atau konsentrasi serempak di masa sekarang, masa lalu, dan juga masa yang akan datang. Nah, dia bisa memikirkan dalam satu waktu nih. Waktu sekarang gimana solusinya, nanti pasti masa lalu bagaimana. Dia mempelajari masa lalu untuk mengambil keputusan di masa yang akan sekarang dan juga di masa yang akan datang. Jadi pikirannya jangka panjang. Yang keempat, memperhatikan inti persoalan dan hasil akhir. Sementara wanita itu memperhatikan detail, suka prosesnya. Kemudian kalau pria itu mengenalkan fakta dan analisis, yang disebut dengan tipe berpikir sistematis dan analitis tadi ya Bapak Ibu ya. Sementara kalau wanita itu cenderung mengandalkan intuisi. Nah, intuisi sendiri itu merupakan gagasan atau ide yang hadir berdasarkan naluri tanpa melibatkan pikiran atau pertimbangan yang logis. Jadi dia lebih melibatkan perasaan dan emosional juga ketika mengambil keputusan. Nah, yang ketiga adalah faktor komunikasi. Apa perbedaan faktor komunikasi antara kepemimpinan pria dan wanita? Nah, kalau pria itu teknik komunikasinya lebih harfiah, lebih informatif, dan juga lebih suka mengembangkan fakta. Nah, kalau wanita itu lebih emotif, implisit, dan juga membangun relasi. Nah, kita bahas yang harfiah ini ya Bapak Ibu ya. Harfiah itu kalau bahasa Inggrisnya disebut dengan literally. Jadi harfiah ini memiliki makna sebagaimana aslinya atau asalnya. Karena arti ini terdapat dalam kamus yang memiliki makna yang paling mendasar. Ya, biasanya dipertentangkan dengan arti makna yang gramatikal. Nah, kalau misalnya implisit itu teknik komunikasi secara universal. Nah, jadi biasanya kalau wanita berkomunikasi itu cenderung tujuannya untuk membangun relasi. Tapi kalau pria itu ketika berkomunikasi tujuan utamanya adalah berbicara tentang fakta dan juga mengembangkan faktanya sehingga lebih informatif. Yang kedua adalah kalau pria itu lebih suka berkomunikasi dengan diri sendiri saat menghadapi masalah. Jadi di dalam
komunikasinya tersebut ada unsur introspeksi dan juga ada unsur introversi. Oke, jadi kalau introversi ini adalah cenderung menutup diri ya Bapak Ibu ya, ketika si pria ini sedang menghadapi masalah. Kalau wanita saat bermasalah cenderung berbicara dan suka lega ketika dia merasa didengarkan oleh orang tempat dia bercerita. Di sini ada unsur ekstroversi dan juga ada unsur butuh dukungan. Nah, kemudian orientasi. Tujuan dalam kepemimpinan pria itu lebih ditargetkan kepada goal dan juga achievement. Nah, kemudian pria ini suka pada prestasi dan penghargaan, kemudian merasa sangat istimewa bila telah mengerjakan sesuatu, dan yang keempat adalah membangun identitas dan harga diri melalui apa yang dikerjakan. Nah, sementara wanita berorientasi pada hubungan relasional, suka pada ikatan perasaan dan ikatan relasional. Nah, untuk di rumah tangganya dia sangat merasa berarti sekali bila terikat dengan keluarga. Kemudian identitas terletak bukan pada keberhasilan dia, tapi kepada keberhasilan anak dan juga keluarga. Faktor yang kelima yang membedakan antara pria dan wanita adalah dari natur fisiknya. Kalau pria itu lebih kuat secara fisik dan tekadnya suka muncul setiap saat. Sementara wanita itu kalau dari fisik boleh lebih lemah daripada pria, cuman staminanya lebih tinggi ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua itu suka melibatkan pengaruh hormonal. Yang keenam yang terakhir adalah dari faktor peran dalam keluarga. Yang pertama pria otomatis itu sebagai kepala rumah tangga. Yang kedua lebih suka mengasihi istri dan juga anak-anaknya. Kemudian fokus pada pekerjaan dan memberikan masukan pada kegiatan internal keluarga karena dia itu adalah imam dalam rumah tangga ya Bapak Ibu ya. Yang keempat adalah pemimpin spiritual keluarga. Sementara wanita adalah penolong si suami di rumah, kemudian tugasnya juga harus hormat kepada suami. Nah, fokus pada pekerjaan rumah tangga atau internal dan juga memberi masukan pada kegiatan eksternal keluarga. Ya, jadi meskipun dia fokus pada internal, tapi wanita juga sering memberikan masukan kepada kegiatan eksternal yang dilakukan oleh keluarganya. Yang keempat di sini posisinya adalah dia sebagai ratu rumah tangga. Jadi saling baik pria dan wanita di rumah tangga itu saling berdampingan ya, Bapak Ibu satu sama lain. Kita masuk ke ciri-ciri kepemimpinan wanita. Jadi dari tadi kita sudah membahas perbedaan antara pria dan wanita dilihat dari 6 faktor tadi. Jadi kita bisa menyimpulkan kalau misalnya kepemimpinan wanita itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah menggunakan konsensus dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi konsensus di sini maksudnya Bapak Ibu adalah sebuah frase untuk menghasilkan atau menjadikan sebuah kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama antar kelompok atau individu setelah adanya perdebatan dan penelitian yang dilakukan dalam kolektif antar timnya, antar kelompoknya untuk mendapatkan pengambilan keputusan. Nah, jadi konsensus ini merupakan sebuah proses pengambilan keputusan ya Bapak Ibu ya, di mana semua kelompok dilibatkan sehingga kita nanti bisa mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, yang kedua adalah menunjukkan kekuatan relasional. Nah, untuk yang nomor 2 ini Bapak Ibu itu disebut dengan teori dialektika relasional, di mana di sini menyatakan bahwa hidup dalam organisasi itu berhubungan dengan orang lain. Ya, dapat dicirikan oleh berbagai ketegangan yang terus berlanjut antara beberapa impuls yang kontradiktif. Artinya, individu itu tidak selalu bisa menyelesaikan berbagai elemen permasalahan dalam organisasinya tanpa adanya relasional yang kuat antar anggota dalam organisasi. Jadi, kepemimpinan wanita memang benar-benar menjaga hubungan relasional itu, benar-benar menjaga perasaan anggota yang ada dalam organisasi untuk bisa menciptakan pekerjaan yang lebih maksimal lagi. Nah, kemudian mendahulukan pendekatan-pendekatan yang produktif terhadap konflik yang muncul. Untuk pendekatan produktif ini adalah pendekatan yang dirasa efektif langsung bisa menyelesaikan permasalahan atau konflik yang muncul. Kemudian membangun susunan kerja yang saling mendukung. Nah, untuk kekuatan dari kepemimpinan wanita itu sendiri yaitu
Nah, bersifat menghangatkan karena tadi menjaga relasi tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi dia benar-benar menjaga atmosfer situasi kerja yang hangat, yang bisa membuat kenyamanan bagi setiap anggota dalam organisasinya. Kemudian saling pengertian, saling memberikan pengertian, kemudian saling menguatkan satu sama lain, kemudian dia juga suka menyupport anggota timnya, kemudian mengajak untuk tumbuh bersama, ya. Kemudian juga suka mendengarkan, meskipun tadi disebutkan kalau kepemimpinan wanita itu lebih suka didengar, tapi ada kalanya juga perempuan itu juga suka mendengarkan masalah-masalah yang dihadapi oleh anggota timnya. Kemudian rasa empati yang tinggi dan saling percaya satu sama lain. Nah, kita sekarang membahas emansipasi dan feminisme. Emansipasi adalah proses memperjuangkan persamaan hak. Hal ini berarti memberikan kesempatan dan kebebasan memilih yang sama bagi wanita. Nah, hal itu berbeda dengan bersaing dengan pria, mengalahkan pria, atau memisahkan diri dengan pria. Karena konsep tersebut tidak sesuai dengan asas wanita, yaitu penolong atau pendamping yang sepadan bagi pria. Jadi di dalam emansipasi itu tidak ada kaitannya dengan persaingan dengan pria atau ingin mengalahkan pria, tapi lebih kepada proses memperjuangkan persamaan haknya saja Bapak Ibu. Nah, kesetaraan bagi kaum wanita dalam pekerjaan. Nah, ada beberapa faktor yang menjadikan rasanya wanita itu dianggap kurang adil, khususnya dalam pekerjaan dalam kantor ya Bapak Ibu ya, untuk berkarir sebagai seorang profesional. Nah, hal itu bisa dilihat dari beberapa faktor berikut. Yang pertama, kurang terwakilinya perempuan di tingkat eksekutif. Masih banyak pria dipilih ya Bapak Ibu ya, karena mindset di masyarakat Indonesia ini masih banyak yang berpikir kalau pemimpin yang tepat itu adalah laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Yang kedua adalah saya nggak tahu ini masih berlaku atau enggak. Yang jelas ini adalah salah satu pemicu juga terjadinya emansipasi wanita, yaitu karena dirasa gaji wanita yang bekerja itu kadang tidak setara dengan pria. Tapi rasanya sih kalau untuk di Indonesia kayaknya ini udah nggak relate lagi ya Bapak Ibu ya. Karena sekarang yang menentukan gaji seseorang itu adalah berdasarkan tingkat tanggung jawabnya. Semakin besar tanggung jawabnya, maka gaji yang dapatnya juga lebih besar lagi. Tidak dipandang dari gendernya. Nah, kemudian hambatan-hambatan dalam wanita untuk mencapai kemajuan, yaitu yang pertama adanya stereotype, di mana masih ada yang berpikir kalau semua wanita itu masih lebih aktif berkomunikasi dibandingkan langsung beraksi dalam kegiatan pekerjaannya. Nah, ini stereotip ini yang membuat terhambatnya wanita dalam mencapai kemajuan. Kemudian yang kedua, kurangnya dukungan dari tempat kerja, budaya, dan juga keluarga. Karena orang masih banyak juga berpikir kalau bagusnya perempuan itu kerjanya hanya di rumah saja, menjaga anak-anak, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana cara kita bisa memecahkan hambatan-hambatan wanita dalam mencapai kemajuan? Yang pertama adalah mengurangi stereotyping yang bersifat negatif atau prasangka. Ini juga berlaku bagi pria ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau bapak-bapak yang ada di sini ingin menugaskan suatu pekerjaan, itu nggak masalah juga rasanya kalau misalnya ditunjuk kepada seorang wanita gitu. Karena wanita di sini juga zaman sekarang khususnya ya tingkat persaingannya semakin tinggi juga, jadi dia pasti akan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya. Kemudian kesiapan pria untuk bekerja sebagai partner yang setara dengan perempuan. Kemudian komitmen organisasi untuk mempromosikan karyawan tanpa membedakan gender, ini perlu juga dijadikan budaya organisasi atau perusahaan. Dan yang keempat adalah membangun hubungan kerjasama antara pria dan wanita atau disebut juga dengan hubungan egaliter. Nah, sama halnya dengan pria, tipe-tipe kepemimpinan wanita itu terbagi atas beberapa macam juga Bapak Ibu ya. Yang pertama ada pemimpin tradisional, di mana karakternya kurang lebih seperti ini, memegang kendali, mengarahkan, direktif, dan mengatur kegiatan anggota, menerima tanggung jawab sebagai keputusan akhir, dan sebagainya macamnya. Yang kedua, pemimpin visioner atau pemimpin masa depan, dengan ciri-ciri mendorong anggota untuk berpikir mandiri dan berinovasi, memiliki semangat kerja sama tim, serta menjadi anggota tim yang bertanggung jawab. Yang ketiga adalah kepemimpinan delegatif. Nah, ini hampir sama dengan tipe kepemimpinan laissez-faire, di mana dia mendelegasikan tugas kepemimpinan kepada tim, memimpin secara bergantian. Ya. Lalu kepemimpinan pilihan. Nah, pemimpin di sini ciri-cirinya menyerahkan kepada tim untuk memilih pemimpin pada masing-masing divisinya.
Yang kelima ada kepemimpinan yang membagikan, sharing for caring, yaitu memberikan komitmen dan memberikan kontribusi bagi organisasi. Yang terakhir adalah kepemimpinan jarak jauh. Ciri-cirinya adalah biasanya dilakukan oleh tim eksekutif yang terdiri dari orang-orang berpengalaman, jadi hanya sebagai evaluator aja Bapak Ibu ya. Yang kedua, tim ini bersifat self-directed dan bebas menentukan tujuan mereka. Biasanya mengarahkan langsung to the point kepada orangnya, self-directed Bapak Ibu. Pemimpin ini bertindak sebagai fasilitator untuk memberikan konsultasi dan dukungan serta memberikan petunjuk bagaimana cara mengakses sumber. Yang keempat, kekuatan kepemimpinan ini sebagai berikut. Kekuatannya itu fokus pada teamwork, memadukan antara gaya feminim dan juga kadang-kadang menggunakan gaya kepemimpinan pria juga ya Bapak Ibu ya, maskulin, dan memberikan nilai pada keanekaragaman. Oke Bapak Ibu, mungkin untuk materi pada hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Mungkin kita akan buka sesi diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu boleh sharing kepada saya dan juga nanti kepada teman-teman bagaimana kira-kira pelaksanaan dari kepemimpinan pria dan wanita, apakah sudah sesuai dengan materi yang saya berikan atau mungkin ada hal-hal terbaru yang bisa Bapak Ibu berikan. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.